Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, pada hari Jumat 18 Oktober 2019 kami dari Karang Taruna Kabupaten Biren sedang mengadakan acara kopi morning dengan Forkopimda Kabupaten Biren, dan acara ini diikuti oleh para ketua Karang Taruna Gampung dan juga kecamatan yang ada di Kabupaten Biren. Berikut kita saksikan beberapa proses kegiatan yang dilaksanakan oleh Karang Taruna Kabupaten Biren. Selamat menyaksikan. Ya sahabat semua, kita dengarkan beberapa penjelasan yang disampaikan oleh Sekjen Karang Taruna Kabupaten Biren. Berikut saksian dari Pak Sekjen Suryadipa. Jadi selamat pagi kawan-kawan semua. Hari ini kita dari Karang Taruna Biren mengadakan kegiatan ngopi dan silaturahmi dengan Forkopimda Biren. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka sebagai bagian dari mempererat silaturahmi antara pemuda mahasiswa dengan pihak Forkopimda. Kita harapkan dengan kegiatan ini dapat menjadikan sebagai sebuah pelangkar wacana untuk sosialisasi perbu tentang kepengurusan pemuda di Gampung yang baru saja berubah dari pemuda menjadi tenaga Gampung. Kita dapat kita lihat sini kawan-kawan dari Karang Taruna Biren sedang membangun. Kita berharap bahwa kegiatan ini dapat sukses, dan tentunya kita berharap bahwa kegiatan ini pemuda dapat memberikan masukan bagaimana pemuda juga pihak terkait dapat memberikan tempat dan ruang untuk pemuda berkarya. Selamat mengikuti kegiatan, semoga sukses, dan tentunya kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan aman.
kepada seluruh teman-teman telah berhadir dalam jangka 4 hari, dalam waktu 4 hari kita kasih undangan dan sebagainya. Alhamdulillah antusias daripada ketua pemuda khususnya atau ketua Karang Taruna Kampung yang ikut berhadir pada acara yang berbahagia ini. Nah, rasa bangga kami dan syukur dalam selamat datang Pak Mursyid selaku Pak Jasa telah berhadir. Nah, Bapak mohon maaf sebelumnya, mungkin undangan juga kita sampaikan juga sangat terburu-buru, namun inilah karena keinginan kita untuk silaturahmi dengan pemuda sehingga kita agendakan untuk hari ini. Walaupun waktunya singkat, mudah-mudahan ini menjadi sebuah langkah awal untuk kedepannya mungkin Pusat bisa mengadakan silaturahmi yang serupa yang seperti ini. Agenda menjadi agenda tahunan dengan seluruh OKP dan seluruh pemuda yang ada di Biren. Harapannya mungkin seperti itu. Nah, selain itu kita mengharapkan juga kepada kawan-kawan pemuda bagaimana bisa memanfaatkan dana desa yang mungkin dikucurkan melalui lembaga kependudukan kampung di desa. Nah, ya banyaknya dari negara seberang, bahkan dari saudara kita dari Pulau Jawa, kalau sudah tinggal dengan daerah-daerah di Kota Biren, tidak punya lagi ke kampung halamannya. Kemudian ekonomi, pusat ekonomi di Aceh ada di Kabupaten Biren. Mari memanfaatkan para pemuda Karang Taruna kita sekalian, sehingga produksi yang ada di desa-desa mari kita pamerkan kepada masyarakat sehingga ekonomi masyarakat Kabupaten Biren dapat meningkat. Kemudian Pak Kapolres, Pusat Ulama terbesar di Aceh ada di Biren. Kemudian pemerintah, ulama dan umara kami di Biren tetap bersatu. Fatwa baik itu fatwa pindah, pemerintah tetap kami bertanya kepada ulama. Semuanya dilaksanakan di Biren. Ini merupakan suatu fenomena bahwa Biren yang kita akan lebih baik, dan kita harus optimis bahwa Biren merupakan kabupaten yang terbaik di provinsi Aceh. Cina juga ada, yang ikut kemarin juga ada. Mereka ternyata sangat-sangat melihat luar biasa Aceh, sudah bersih, ramah, itu tidak ada di Prancis, ya. Di Prancis masing-masing hidup dengan budaya masing-masing. Di kita Aceh ramah, ya. Ini salah satu modal. Kemudian aman, sekali lagi aman. Saudara-saudara saya, kakak-kakak saya kemarin yang laki-laki semua ke sini, saya ke sini. Mereka datang ke sini karena mereka juga tahu Aceh tidak aman. Setelah itu langsung diserap oleh masyarakat. Ada yang dari tentang argumen, ya. Ada yang mungkin bikin kayu balok. Ada yang kerja mungkin cari batu, ada yang cari pasir, ya. Ini langsung dibayar. Ketika ekonomi mikro ini berjalan di tingkat desa, karena tadi ada yang kerja, pasti ada yang jual juga. Ibu mungkin jualan nasi, jualan makanan. Ada kedai-kedai kopi, mungkin kalau di kafe istirahat minum kopi. Ini berjalan. Sekali lagi ekonomi mikro ini berjalan, sehingga pertumbuhan ekonomi di tingkat desa, ya, bergumul nanti ke tingkat kecamatan, terus ke kabupaten, hingga nanti ke pusat, artinya nasional. Itu tujuan dari dikucurkannya dana desa. Dengan adanya Karang Taruna, diharapkan anggaran desa ini, dana desa ini yang pertama dalam hal pengawasan bisa diawasi, ya. Diawasi bukan berarti diploteti, tapi artinya bisa ditujukan pada hal-hal memang yang menjadi prioritas di desa. Apa-apa yang jadi prioritas,
pembangunan Indonesia. Selain itu, Karang Taruna selaku tokoh pemuda, ya, organisasi kepemudaan di tingkat kampung atau desa juga bisa memberikan semangat kepada masyarakat untuk bergotong royong. Pada hari ini saya akan memotivasi kawan-kawan di sini bahwa jangan nanti bahwa ini MPTK ini tidak pernah hadir, tidak pernah membantu, tidak. Kami mendorong dari belakang terus menerus dan manfaatkanlah bahwa di dalam Karang Taruna ini ada senior maupun teman-teman yang menjadi anggota dewan, yang menjadi pejabat, yang menjadi pengusaha. Manfaatkanlah. Tadi dikatakan oleh Pak Asisten bahwa kalau umum tangguh uang susah kita ini kalau bahasanya depan dunia. Artinya saja saya bilang bahwa anggaran dari pemerintah Biren sangat ini sekali untuk yang biarpun ada dana desa, tapi buatlah program-program yang bisa membuat membantu perekonomian masyarakat. Bahkan kami, terutama saya pribadi di Banda Aceh, akan siap mensupport melalui dana-dana yang bisa saya bantu untuk di sini. Insya Allah, ya, Insya Allah siap akan bantu dengan program-program yang mendukung perencanaan untuk Kota Biren ini. Jadi jangan berpikir maaf mencari uang saja, tapi cari bagaimana kita membangun dan membawa kegiatan-kegiatan yang bersifat positif di dalam kegiatan para pemuda yang ada di Kota Biren ini. Siap kira-kira kawan-kawan? Siap? Siap. Pak Gugun dulu Aceh konflik, Pak Gugun. Saya terlibat dalam konflik ini yang ada diakomodasi di satu daerah dulu. Kenapa? Kami untuk merdeka. Merdeka adalah dalam bingkai NKRI, Pak Gugun. Karena dulu di Aceh tidak diakui yang bahwa kami sudah merdeka. Makanya kami menuntut merdeka dalam bingkai NKRI. Benar kan? Setelah perdamaian tahun 2005 Ujung Bantul Kecamatan, bila perlu semua pemuda pernah merakus tentang dia. Mereka foto video. Oke.